Sebuah pesan masuk tepat tengah malam, jangan percaya siapapun di rumah ini. Sebagai istri muda yang baru 1 tahun tinggal di Mansion terpencil kawasan Puncak, aku mengira hidupku sempurna. Sampai aku menyadari bahwa hijab dan wajah imutku adalah satu-satunya hal yang tulus di balik tembok penuh rahasia ini. Suami yang pemuja, mertua yang anggun, semuanya kini terasa seperti ancaman yang mengincar nyawaku. Pesan itu bukan sekadar peringatan, itu adalah instruksi untuk bertahan hidup sebelum mereka menghabisiku. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Udara malam di Lembang selalu punya cara untuk menusuk hingga ke tulang, namun malam ini dinginnya terasa berbeda, seolah membawa firasat buruk yang merayap di balik dinding mansion megah ini. Aku duduk bersimpuh di atas sajadah, baru saja menyelesaikan doa setelah salat tahajud, mencoba mencari ketenangan yang entah mengapa sulit sekali kuraih sejak pindah ke rumah ini 1 tahun lalu. Kamar utama yang luasnya hampir seluas rumah orang tuaku dulu kini terasa seperti kotak kaca yang pengap, meski interiornya dipenuhi furnitur kayu jati kelas 1 dan aroma esensial lavender yang menenangkan. Aku melirik jam dinding berlapis emas yang berdetak dengan suara yang menggema di keheningan, menunjukkan angka pukul 23.55, sementara suamiku, Mas Aditya, masih terlelap dengan napas teratur di balik selimut tebalnya yang mahal. Sebagai seorang istri yang baru berusia 25 tahun, aku sering dianggap sebagai wanita paling beruntung karena berhasil memenangkan hati putra tunggal keluarga Handini, namun tidak ada yang tahu betapa beratnya beban memakai hijab di rumah yang terasa memiliki ribuan mata ini. Aku bangkit dengan perlahan, merapikan mukena putihku, dan berjalan menuju cermin besar untuk menatap pantulan wajahku yang sering disebut orang imut dan manis, namun kini terlihat pucat di bawah temaram lampu tidur. Wajahku yang awet muda dengan mata bulat ini biasanya selalu dihiasi senyum tulus, tapi malam ini, sorot mataku menyiratkan kecemasan yang tidak bisa kujelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai di balik kabut tebal yang menyelimuti jendela kamar kami. Mansion ini adalah kebanggaan Ibu Handini, ibu mertuaku yang selalu tampil elegan dengan kebaya-kebaya mahalnya, namun bagiku rumah ini tak lebih dari labirin yang penuh dengan rahasia tersembunyi di setiap sudutnya yang gelap. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di sini sebagai menantu, aku merasa ada tembok tinggi yang memisahkanku dari kebenaran tentang sejarah keluarga ini, meski semua orang bersikap sangat sopan padaku. Mas Aditya selalu memanjakanku dengan segala kemewahan, membelikanku pakaian-pakaian branded yang tetap menutup aurat namun memperlihatkan statusku, tapi ia tak pernah benar-benar membiarkanku masuk ke dalam ruang kerjanya yang selalu terkunci rapat. Aku baru saja hendak merebahkan tubuh kembali ke tempat tidur ketika layar ponselku yang tergeletak di nakas tiba-tiba menyala, membelah kegelapan kamar dengan cahaya biru yang menyilaukan mata. Jantungku berdegup kencang tanpa alasan yang jelas, sebuah reaksi insting yang biasanya muncul saat bahaya sedang mendekat, padahal itu mungkin hanya notifikasi grup WhatsApp yang biasa. Aku mengulurkan tangan yang sedikit gemetar untuk meraih perangkat tipis itu, merasakan suhu dingin dari pelindung ponselnya yang beradu dengan kulit telapak tanganku yang mulai berkeringat dingin di tengah suhu pegunungan yang ekstrim. Tepat pukul 00, sebuah pesan dari nomor yang sama sekali tidak kukenal muncul di layar. Tidak ada foto profil, tidak ada nama, hanya deretan angka yang terasa asing dan dingin. Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat pendek, namun dampaknya terasa seperti hantaman palu besar yang menghancurkan seluruh rasa aman yang selama ini kubangun dengan susah payah di rumah ini. Kalimat itu tertulis dengan huruf kapital yang tegas, "Jangan percaya siapapun di rumah ini." Dan seketika itu juga, bulu kuduku berdiri, mengirimkan gelombang getaran yang membuat seluruh tubuhku membeku di tempat.
Aku menoleh ke arah Mas Aditya yang masih memunggungi aku, bertanya-tanya dalam hati apakah pria yang kucintai ini termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh kupercayai sesuai peringatan misterius tersebut. Dia terlihat begitu tenang, begitu protektif dalam tidurnya, namun pikiran jahat mulai membisikkan kemungkinan-kemungkinan gelap yang selama ini aku abaikan demi menjaga keutuhan rumah tanggaku. Apakah suamiku yang penyayang itu memiliki sisi lain yang sengaja disembunyikan dariku, ataukah dia sebenarnya juga salah satu korban dari sandiwara besar yang dimainkan oleh ibunya di rumah terkutuk ini? Aku mencoba mengatur napas yang mulai tersengal, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini mungkin hanyalah lelucon iseng dari orang yang salah sambung, namun nuraniku menolak mentah-mentah logika tersebut. Pesan itu terasa begitu spesifik, begitu mendesak, seolah si pengirim sedang mempertaruhkan nyawa untuk memberikan peringatan itu kepadaku sebelum terlambat. Aku menatap keluar jendela, ke arah hutan pinus yang hanya terlihat sebagai bayangan hitam pekat di balik kabut, dan merasa seolah-olah ada seseorang di luar sana yang sedang mengawasiku dengan iba melalui lensa teropong. Kepalaku mulai berputar memikirkan siapa saja penghuni rumah ini. Ada Ibu Handini yang selalu mengatur segalanya dengan tangan besi di balik senyum anggunnya. Ada Mbak Lastri yang selalu menunduk ketakutan setiap kali aku mengajaknya bicara lebih dari sekadar urusan dapur. Bahkan para penjaga di gerbang depan yang terlihat gagah pun kini terasa seperti sipir penjara yang bertugas memastikanku tidak pernah keluar dari lingkaran setan ini hidup-hidup. Siapa yang mengirimkan pesan ini? Apakah Mbak Lastri yang selama ini melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, ataukah ada musuh dalam selimut yang sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki pelan di lorong luar kamar, suara lantai kayu yang berderit tipis yang hampir tidak terdengar jika aku tidak sedang dalam kondisi waspada tingkat tinggi seperti sekarang. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat gagang pintu kamar perlahan-lahan bergerak turun, berputar dengan sangat hati-hati seolah sang pemegang gagang tidak ingin membangunkan siapapun di dalam. Aku segera mematikan layar ponselku dan berpura-pura memejamkan mata, meskipun seluruh indraku kini terfokus pada pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, menyisakan celah cahaya dari lorong yang masuk ke dalam kamar. Di balik kelopak mataku yang terpejam, aku bisa merasakan kehadiran seseorang yang berdiri di ambang pintu, memperhatikan kami berdua dengan tatapan yang bisa kurasakan kehangatan sekaligus kedinginannya. Aku tetap tidak bergerak, menahan napas sekuat tenaga agar dadaku tidak terlihat naik turun dengan cepat karena ketakutan yang luar biasa yang kini menguasai setiap sel tubuhku. Pesan itu benar, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini, karena sekarang aku tahu bahwa di bawah lantai marmer dan di balik dinding sutra Menshahn ini, ada sebuah kebenaran berdarah yang sedang menungguku untuk mengungkapnya, atau mati bersamanya. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah gorden sutra di kamar kami seharusnya terasa hangat, namun bagiku, sinarnya pagi ini terasa seperti lampu interogasi yang menelanjangi ketakutanku. Aku terbangun dengan mata sembab dan kepala yang berdenyut kencang, karena hampir tidak bisa memejamkan mata setelah insiden gagang pintu yang bergerak misterius semalam. Mas Aditya sudah tidak ada di sampingku, menyisakan sisi tempat tidur yang masih terasa hangat namun kosong, sebuah metafora yang pas untuk kehidupan pernikahanku yang terlihat penuh namun sebenarnya hampa akan kejujuran. Aku segera meraih ponselku di bawah bantal, memastikan bahwa pesan itu bukan sekadar mimpi buruk, dan di sana, angka-angka tanpa nama itu masih setia menatapku dengan peringatan yang sama, jangan percaya siapapun di rumah ini. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku bersiap menghadapi hari, mengenakan hijab pashmina warna dusty rose yang melilit rapi di wajahku yang pucat, mencoba menyembunyikan kecemasan di balik polesan make-up tipis. Sebagai istri yang dikenal dengan paras imut dan pembawaan tenang,
Aku harus menjaga fasad ini agar tidak ada yang curiga bahwa aku baru saja menerima surat kematian dalam bentuk digital. Aku menatap tubuhku di cermin. Lekuk tubuhku yang sering dipuji Mas Aditya sebagai body goals kini terasa seperti beban, seolah kecantikan ini hanyalah umpan untuk menjeratku tetap tinggal di Mansion yang dikelilingi kabut Lembang yang abadi ini. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati sebelum melangkah keluar dari zona nyaman kamar menuju medan perang yang sebenarnya, ruang makan keluarga. Di ruang makan yang megah dengan meja jati yang panjangnya seolah tak berujung, Ibu Handini sudah duduk dengan tegak, terlihat sangat anggun dalam balutan kebaya brokat warna gading dan tatanan rambut yang tak bercela. Ia sedang menyesap teh porselennya dengan gerakan yang sangat terukur, sebuah pemandangan yang biasanya menenangkan namun kini terlihat sangat manipulatif di mataku. "Selamat pagi, Nindya sayang. Tidurmu nyenyak?" Sapanya dengan suara lembut yang entah mengapa terdengar seperti desisan ular di telingaku pagi ini. Aku hanya bisa memaksakan senyum manis, sebuah akting yang kupelajari dengan cepat sejak tinggal di sini, sambil duduk di kursi yang terasa seperti kursi pesakitan. Mas Aditya menyusul tak lama kemudian, mencium keningku dengan hangat sebelum duduk di sebelahku dan mulai mengambil nasi goreng yang disiapkan Mbak Lastri dengan cekatan. Aroma bumbu dapur yang harum biasanya membangkitkan seleraku, tapi pagi ini perutku terasa mulas, seolah-olah makanan yang tersaji di depan mataku telah dibubuhi racun yang tidak terlihat. Aku memperhatikan suamiku dari sudut mata, mencari tanda-tanda kegelisahan atau rahasia di balik wajah tampannya yang tampak bersih dan tanpa beban. Dia bercanda dengan ibunya tentang bisnis properti mereka, sebuah pembicaraan rutin yang kini terasa seperti skrip yang sudah dihafal untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap di balik meja makan. Pandanganku beralih ke arah Mbak Lastri yang sedang menuangkan jus jeruk ke gelas Ibu Handini dengan tangan yang terlihat sedikit gemetar, persis seperti tanganku saat memegang ponsel semalam. Aku mencoba menangkap matanya, berharap ada isyarat atau pesan tersirat yang ingin ia sampaikan, namun Mbak Lastri terus menunduk, fokus sepenuhnya pada tugasnya seolah-olah lantai marmer adalah hal paling menarik di dunia. Ada ketakutan yang nyata terpancar dari pundaknya yang merosot, sebuah ketakutan yang hanya bisa dipahami oleh sesama orang yang merasa terancam di rumah ini. Apakah dia pengirim pesan itu? Ataukah dia justru orang pertama yang harus aku waspadai karena dialah yang menyiapkan segala kebutuhan pribadiku? "Kamu kenapa tidak makan, Nindya? Apa masakan Lastri kurang cocok di lidahmu hari ini?" Suara Ibu Handini memecah lamunanku, nada suaranya tetap manis namun matanya yang tajam seolah menembus langsung ke dalam jantungku. Aku segera menyuapkan sesendok nasi goreng, memaksanya masuk ke tenggorokan yang terasa mencekik, dan menggeleng pelan dengan ekspresi seimut mungkin agar mereka tidak curiga. "Tidak, Bu, masakannya enak seperti biasa." Nindya hanya sedikit mengantuk karena semalam cuacanya sangat dingin, jawabku dengan nada bicara yang kubuat sermanis mungkin, meski sebenarnya aku ingin berteriak dan lari keluar dari rumah ini. Mas Aditya mengusap tanganku dengan lembut, sebuah gerakan yang biasanya membuatku merasa terlindungi, namun kini membuatku ingin menarik tangan itu menjauh secepat mungkin karena teringat pesan semalam. "Kalau masih mengantuk, siang nanti istirahat saja, sayang. Jangan terlalu memaksakan diri mengurus taman," ucapnya dengan nada protektif yang kini terasa seperti cara halus untuk mengurungku di dalam rumah. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka kini menjadi teka-teki bagiku, setiap perhatian terasa seperti strategi, dan setiap senyuman terasa seperti ancaman yang dibungkus dengan madu. Aku mulai menyadari bahwa musuhku mungkin bukan orang asing, melainkan orang-orang yang tidur dan makan bersamaku setiap hari. Selesai sarapan, aku berjalan menuju taman belakang dengan alasan ingin menghirup udara segar,
namun tujuanku sebenarnya adalah mencari tempat yang tidak terjangkau oleh mata Ibu Handini atau kamera CCTV yang tersembunyi. Taman ini sangat indah, penuh dengan bunga hidrangea yang sedang bermekaran. Namun bagiku bunga-bunga ini terasa seperti karangan bunga di atas makam yang sangat luas. Aku mengeluarkan ponselku, memeriksa kembali nomor misterius itu dan mencoba meneleponnya. Namun hanya suara operator yang dingin yang menjawab bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Frustrasi, aku hampir membanting ponsel itu sebelum aku melihat sesuatu yang janggal di antara semak-semak dekat paviliun belakang. Ada sebuah sobekan kain kecil yang tersangkut di dahan mawar, sebuah kain berwarna putih bersih yang sangat mirip dengan bahan mukena yang kupakai semalam saat salat tahajud. Jantungku mencelos karena aku tidak pernah pergi ke taman semalam, yang berarti ada seseorang yang masuk ke kamarku, mengambil barangku, atau mungkin mengawasiku dari dekat hingga mereka kehilangan sobekan kain tersebut. Pikiranku langsung kembali ke pintu kamar yang bergerak semalam. Mungkinkah orang itu bukan sekadar mengintip, melainkan masuk dan mengambil sesuatu dariku? Ketakutan menyergapku saat menyadari bahwa privasiku di rumah ini hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan untuk membuatku tetap patuh. Aku kembali ke dalam rumah dengan langkah terburu-buru, mencoba bersikap normal saat berpapasan dengan Ibu Handini di ruang tengah. Namun sorot matanya yang dingin saat menatapku membuat kakiku terasa lemas. Dia hanya tersenyum tipis, seolah tahu persis apa yang baru saja kutemukan di taman atau apa yang sedang berkecamuk di dalam kepalaku yang kacau. Di rumah yang terlihat sempurna ini, aku baru menyadari bahwa aku bukanlah seorang ratu, melainkan seekor burung dalam sangkar emas yang pintunya sudah dikunci dari luar. Pesan itu benar. Dan kini permainannya bukan lagi tentang siapa yang bisa kupercayai, melainkan berapa lama aku bisa bertahan hidup sebelum mereka menyadari bahwa aku sudah tahu rahasia mereka. Aku melangkah menaiki tangga menuju lantai 2 dengan perasaan waspada yang semakin memuncak, menghindari setiap tatapan mata dari potret-potret leluhur keluarga Handini yang berjajar di dinding. Langkah kakiku yang biasanya ringan kini terasa berat di atas karpet Persia yang tebal, seolah setiap seratnya berusaha menahan gerakanku agar tetap terjebak di dalam keheningan mensyahn ini. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar, namun langkahku terhenti saat melewati pintu ruang kerja Mas Aditya yang, untuk pertama kalinya dalam 1 tahun ini, sedikit terbuka. Cahaya matahari dari koridor menyelinap masuk ke dalam ruangan yang biasanya gelap itu, menyingkap tumpukan berkas dan interior kayu jati yang memberikan kesan maskulin namun sangat tertutup. Jantungku berdebar kencang saat aku menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada Mbak Lastri atau Ibu Handini yang sedang mengawasi dari kejauhan sebelum aku memberanikan diri mendekati pintu itu. Aku tahu tindakanku ini sangat berisiko, namun peringatan di ponselku seolah memberikan legalitas atas rasa ingin tahuku yang kini sudah melampaui rasa takutku. Sebagai istri, aku seharusnya memiliki hak untuk tahu apa yang dikerjakan suamiku, tapi di rumah ini, aturan itu seolah tidak berlaku karena Mas Aditya selalu mengatakan bahwa urusan bisnis adalah dunianya yang tidak boleh mengotori tanganku yang lembut. Aku mendorong pintu itu dengan ujung jariku, merasakan dinginnya gagang kuningan yang bergeser tanpa suara, memperlihatkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Di dalam ruangan yang beraroma cerutu dan buku tua itu, mataku langsung tertuju pada sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding di balik lukisan pemandangan alam yang sedikit miring. Namun, bukan brankas itu yang membuat napas sejenak terhenti, melainkan tumpukan foto yang tersebar di atas meja kerja jati miliknya yang sangat luas. Aku mendekat dengan perlahan, tanganku gemetar saat meraih salah satu lembaran foto yang memperlihatkan sosok wanita berhijab dari belakang, yang sangat kukenal postur tubuhnya. Itu adalah aku, foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi saat aku sedang di taman,
saat aku sedang belanja, bahkan saat aku sedang tertidur lelap di kamar kami sendiri dari sudut pandang yang sangat asing. Rasa mual kembali menyerangku saat menyadari bahwa selama setahun ini, setiap gerak-gerikku telah dipantau dan didokumentasikan layaknya subjek penelitian atau mungkin seorang tahanan. Aku bukan sekadar istri di rumah ini, aku adalah target pengawasan yang sangat ketat, dan Mas Aditya, pria yang setiap malam memelukku dengan kasih sayang, adalah pengawas utamanya. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia perlu memiliki ribuan foto keseharianku jika dia selalu ada di sisiku hampir setiap waktu? Pikiran ini membuatku merasa terasing di dalam rumah tanggaku sendiri, mengubah rasa cinta yang tersisa menjadi rasa jijik yang mulai merambat naik ke ulu hati. Di bawah tumpukan foto itu, aku menemukan sebuah map plastik transparan yang berisi dokumen-dokumen medis yang sudah agak kusam, yang namanya sengaja dicoret dengan spidol hitam permanen. Aku membolak-balik kertas tersebut dengan cepat, mencari informasi apapun yang bisa menjelaskan situasi ini, hingga mataku tertumbuk pada sebuah diagnosa tentang ketidakstabilan mental dan pengobatan jangka panjang. Tanggal pada dokumen tersebut jauh sebelum aku mengenal Mas Aditya, yang berarti ada seseorang sebelum aku yang mungkin pernah tinggal di rumah ini dan mengalami hal yang mengerikan. Apakah itu istri sebelumnya? Ataukah ada anggota keluarga lain yang sengaja dihilangkan dari sejarah keluarga Handini yang terlihat suci ini? Suara deru mobil di halaman depan membuatku tersentak kaget, menyadari bahwa Mas Aditya mungkin sudah kembali dari urusan singkatnya di luar rumah. Aku segera mengembalikan posisi foto-foto itu sebisanya, mencoba menyamarkan jejak kehadiranku di ruangan terlarang ini dengan tangan yang berkeringat deras hingga membasahi ujung hijabku. Aku keluar dari ruang kerja itu dengan terburu-buru, menutup pintu dengan sangat hati-hati hingga terdengar bunyi klik yang halus, lalu berlari menuju kamarku dengan napas yang memburu. Di koridor, aku sempat berpapasan dengan Mbak Lastri yang sedang membawa nampan berisi cucian, dan tatapan matanya kali ini terlihat sangat memelas seolah ia tahu apa yang baru saja kulakukan. Aku mengunci pintu kamar dari dalam dan menyandarkan punggungku di sana, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa ingin melompat keluar dari dada. Ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi pesan baru masuk, dan kali ini aku hampir berteriak saat melihat isinya yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia sudah tahu kamu masuk ke ruang kerjanya. Lari sekarang atau kamu tidak akan pernah bisa keluar. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana si pengirim pesan bisa tahu apa yang baru saja kulakukan di dalam rumah ini? Apakah ada kamera tersembunyi di dalam ruang kerja itu, ataukah si pengirim pesan sebenarnya berada di dalam rumah ini dan sedang mengawasiku dari sudut yang gelap? Ketakutan yang nyata mulai berubah menjadi kepanikan yang melumpuhkan, membuatku merasa seolah-olah dinding kamar ini mulai menghimpitku perlahan-lahan hingga aku sulit bernapas. Aku segera menuju lemari pakaian, dengan ceroboh mengambil tas tangan dan beberapa lembar uang tunai yang kusimpan di laci rahasia, berpikir untuk kabur lewat jendela jika pintu depan tidak memungkinkan. Namun, saat aku melirik ke bawah melalui jendela kamar yang menghadap ke halaman, aku melihat Mas Aditya sedang berdiri di samping mobilnya, mendongak ke arah jendelaku dengan ekspresi wajah yang datar dan tanpa emosi. Dia tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum, dia hanya menatapku seolah dia sedang melihat mangsa yang sudah masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Aku segera menjauh dari jendela, menarik gorden dengan kasar untuk menutupi pandangannya, namun aku tahu itu sudah terlambat karena ia pasti sudah menyadari ketakutanku. Suara langkah kaki yang berat mulai terdengar menaiki tangga kayu, setiap dentumannya terasa seperti lonceng kematian yang semakin mendekat ke arah pintuku. Aku tidak punya waktu lagi untuk berkemas, aku harus menemukan jalan keluar lain sebelum ia sampai di depan pintu dan menggunakan kunci cadangannya untuk masuk.
Pikiranku berputar liar mencari celah, mengingat-ingat setiap denah rumah ini yang pernah kupelajari, berharap ada pintu rahasia atau jalan tikus yang bisa menyelamatkanku dari cengkeraman keluarga ini. Saat gagang pintuku mulai bergerak-gerak dari luar, persis seperti kejadian semalam, namun kali ini dengan tekanan yang jauh lebih kuat dan tidak sabar, aku hanya bisa terduduk lemas di lantai. Hijabku sedikit berantakan karena gerakanku yang panik, dan wajahku yang biasanya imut kini basah oleh air mata ketakutan yang tidak bisa lagi kubendung. "Nindya, sayang, buka pintunya, Mas tahu kamu ada di dalam." Suara Mas Aditya terdengar sangat lembut dari balik pintu, namun nada bicaranya mengandung otoritas yang mematikan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Di rumah ini, kebenaran memang sangat mahal harganya, dan sepertinya aku baru saja membayar uang muka untuk nyawaku sendiri dengan rasa ingin tahu yang terlalu besar. Suara ketukan di pintu itu perlahan berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mencekam daripada teriakan kemarahan sekalipun. Aku masih terduduk di lantai, menahan napas hingga dadaku terasa sesak, sementara mataku terpaku pada bayangan sepasang kaki di celah bawah pintu yang tidak kunjung bergerak. Mas Aditya tetap berdiri di sana, diam seribu bahasa, seolah sedang mendengarkan detak jantungku yang berpacu liar dari balik kayu mahoni yang tebal. Aku tahu dia tidak akan pergi begitu saja, dan ketenangan yang dia tunjukkan justru merupakan bentuk intimidasi yang paling efektif untuk menghancurkan mental wanita muda sepertiku yang belum pernah menghadapi ancaman nyata seperti ini. "Mas, ada urusan sebentar ke bawah, Nindya. Kita bicara saat makan malam nanti ya. Jangan lupa pakai baju yang cantik karena ibu ingin kita terlihat serasi." Suara itu akhirnya terdengar kembali, dingin namun dipaksakan tetap sopan, sebelum langkah kakinya menjauh perlahan. Aku mengembuskan napas panjang yang gemetar, merasa sedikit lega namun sadar bahwa ini hanyalah penundaan eksekusi, bukan pembatalan. Aku segera bangkit dan merapikan hijab pashminaku di depan cermin, mencoba mengembalikan sisa-sisa keberanianku sambil memikirkan bagaimana caranya aku bisa keluar dari mensyahan ini tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan yang canggih. Di tengah kepanikan itu, aku teringat pada Mbak Lastri yang tadi sempat memberikan tatapan memelas di koridor. Mungkinkah dia adalah satu-satunya sekutu yang kupunya di rumah ini? Aku harus menemuinya secara sembunyi-sembunyi, tanpa melalui jalur utama yang dipenuhi kamera CCTV yang dipasang Mas Aditya di setiap sudut langit-langit. Aku teringat ada sebuah lorong pelayan kecil di balik lemari besar di koridor belakang yang biasanya digunakan untuk membawa pakaian kotor langsung ke ruang cuci bawah. Dengan langkah yang dipaksakan setenang mungkin, aku keluar kamar dan menyelinap ke lorong tersebut, berharap keberuntungan masih berpihak pada wanita yang sedang ketakutan ini. Lorong pelayan itu sempit, pengap, dan beraroma deterjen serta debu lama, namun bagiku tempat ini terasa lebih aman daripada kamar tidurku sendiri yang mewah namun penuh pengintaian. Aku menuruni tangga kayu yang curam dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan bunyi derit yang bisa mengundang perhatian para penjaga di ruang tengah. Sesampainya di bawah, aku menemukan Mbak Lastri sedang menyetrika tumpukan baju dengan gerakan yang mekanis. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya di bawah lampu neon yang berkedip. Saat dia menyadari kehadiranku, dia hampir menjatuhkan setrika panas itu ke atas kain batik, matanya membelalak kaget bercampur ketakutan yang mendalam. "Mbak, tolong aku, siapa yang mengirim pesan ini?" bisikku sambil menunjukkan layar ponselku dengan tangan yang masih gemetar hebat. Mbak Lastri menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah, seolah melihat ponsel itu adalah melihat sebuah benda terkutuk. Dia tidak langsung menjawab, melainkan melirik ke arah pintu keluar ruang cuci berkali-kali, memastikan bahwa tidak ada bayangan Ibu Handini atau Mas Aditya yang mengintai kami di sana.
Suasana di ruang cuci yang bising oleh suara mesin pengering itu tiba-tiba terasa sangat menyesakkan, seolah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh ketakutan kami berdua. Non Nindya, jangan tanya apa-apa, kalau mau selamat, pergilah lewat pintu belakang saat jam makan malam dimulai, karena saat itu para penjaga sedang berganti shift, bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar, sangat parau dan penuh kecemasan. Dia kemudian merogoh saku celemeknya dan memberikan sebuah kunci kecil yang sudah agak berkarat ke telapak tanganku, sebuah benda yang terasa sangat berat karena membawa harapan sekaligus risiko besar. Menurutnya, itu adalah kunci gerbang kecil di ujung taman yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka dan tertutup rimbunnya tanaman rambat, satu-satunya titik buta dari kamera pengawas Menshahn ini. Aku menatap kunci itu dengan rasa haru sekaligus ngeri, menyadari bahwa Mbak Lastri sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantuku keluar dari neraka ini. Kenapa Mbak membantu aku? Apa yang terjadi pada orang sebelum aku di rumah ini? Tanyaku dengan nada mendesak, teringat pada dokumen medis misterius yang kutemukan di ruang kerja Mas Aditya tadi. Mbak Lastri hanya menggelengkan kepala dengan cepat, tangisnya kini pecah tanpa suara, dan dia segera kembali ke pekerjaannya seolah-olah kami tidak pernah bicara satu patah kata pun. Penolakannya untuk menjawab justru memberikan jawaban yang paling menakutkan, bahwa apa yang terjadi sebelumnya terlalu mengerikan untuk diucapkan dengan kata-kata. Aku segera meninggalkan ruang cuci sebelum ada yang curiga, kembali ke kamar lewat jalur yang sama dengan membawa kunci kecil itu yang kusembunyikan di balik ikat pinggang gamisku. Setiap langkah kembali ke lantai atas terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan, apalagi saat aku melihat Ibu Handini sedang berdiri di ruang tengah, menatap lukisan potret dirinya sendiri dengan senyum yang sangat mengerikan. Wanita itu memiliki aura yang begitu dominan, seolah dialah sutradara sejati dari semua drama yang terjadi di bawah atap Menshahn ini, sementara Mas Aditya hanyalah pelaksana tugasnya. Aku menunduk dan berjalan secepat mungkin, berharap hijabku bisa menutupi ekspresi wajahku yang sudah tidak karuan. Waktu menuju makan malam terasa berjalan sangat lambat, setiap detiknya seperti siksaan bagi mentalku yang sudah berada di ambang batas kehancuran. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam erat kunci pemberian Mbak Lastri, sambil memandangi gorden yang melambai ditiup angin pegunungan yang dingin dari celah jendela. Pesan di ponselku tidak bertambah, namun kata-kata "jangan percaya siapapun" terus menggema di kepalaku seperti kaset rusak yang memutar memori kelam setahun terakhir ini. Aku mulai meragukan setiap kenangan manis, setiap hadiah perhiasan, dan setiap janji setia yang pernah diucapkan Mas Aditya di tempat tidur ini. Semuanya kini terasa seperti racun yang terbungkus gula. Jam di dinding menunjukkan pukul 18.30. Waktu bagi pertunjukan makan malam keluarga akan segera dimulai di bawah pengawasan ketat Ibu Handini. Aku harus tampil sempurna, tetap dengan wajah imut dan manisku, agar mereka tidak menyadari bahwa di balik gamis dan hijabku, aku sudah siap untuk melakukan pelarian yang menentukan hidup dan matiku. Aku memulas bibirku dengan lipstik warna nude agar tidak terlihat pucat, mencoba mengatur napas agar terlihat tenang, meski jiwaku sedang berteriak meminta pertolongan. Ini adalah malam terakhirku di rumah ini, salah satu dari dua kemungkinan. Aku akan menghirup udara kebebasan, atau aku akan berakhir menjadi sekadar catatan dalam dokumen medis yang sengaja dihilangkan. Suara ketukan di pintu kamar tepat pukul 19 terdengar, seperti dentang lonceng kematian yang menggema di seluruh ruangan. Aku berdiri di depan cermin, memastikan hijab pashmina warna dusti nudasku tersemat sempurna, menutupi leherku yang kini berkeringat dingin meskipun udara Lembang sedang membeku. Tanganku meraba kunci berkarat dari Mbak Lastri yang kusisipkan di balik lipatan gamis, merasakan logam dingin itu menusuk kulitku seolah memberikan peringatan agar aku tetap waspada.
Aku harus terlihat seperti Nindya yang biasa, istri muda yang penurut, imut, dan tanpa curiga, sebelum aku benar-benar melompati pagar Mensyahn ini dan menghilang di telan kegelapan malam. Mas Aditya menungguku di depan pintu, mengenakan kemeja batik berwarna gelap yang membuatnya tampak gagah namun terasa asing, seolah pria di depanku ini adalah orang lain yang memakai wajah suamiku. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan lengannya untuk kugandeng, sebuah gestur romantis yang biasanya membuatku tersipu namun kini terasa seperti borgol yang menjerat pergelangan tanganku. Kami berjalan beriringan menuruni tangga kayu jati yang dipoles mengilap, sementara bayangan kami memanjang di dinding, terlihat seperti dua orang asing yang sedang dipaksa menari dalam sebuah drama tragedi. Di ruang makan, Ibu Handini sudah menunggu dengan posisi duduk yang sempurna, punggung tegak tanpa menyentuh sandaran kursi, memancarkan aura otoritas yang mampu membekukan siapapun yang menatapnya. Lampu gantung kristal di atas meja makan memantulkan cahaya yang menyilaukan pada peralatan makan perak, menciptakan kilatan-kilatan tajam yang mengingatkanku pada mata pisau. Di atas meja, tersaji berbagai hidangan mewah mulai dari rendang daging hingga sup iga, namun aroma rempah yang kuat itu justru memicu rasa mual yang hebat di ulu hatiku. Aku duduk di hadapan Ibu Handini, mencoba menjaga kontak mata tanpa memperlihatkan ketakutan yang sedang mengamuk di dalam dadaku. Nindya, kamu terlihat sangat cantik malam ini, meski Mas perhatikan sorot matamu sedikit lelah, ucap Mas Aditya sambil menuangkan air putih ke gelasku dengan gerakan yang sangat tenang. Kalimatnya terasa seperti sebuah tes, seolah ia sedang menguji sejauh mana aku bisa mempertahankan sandiwara ini sebelum aku pecah menjadi kepingan. Aku hanya tersenyum manis, memperlihatkan lesung pipiku yang biasanya ia puji, dan menjawab bahwa mungkin itu hanya efek dari cuaca pegunungan yang sedang tidak menentu. Di bawah meja, jari-jariku meremas kain gamisku dengan sangat kencang hingga kuku-kukuku memutih, mencoba menyalurkan rasa panik yang meluap. Ibu Handini mulai memotong daging di piringnya dengan sangat presisi. Suara denting pisau yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Keluarga Handini selalu menjaga apa yang menjadi milik mereka, Nindya. Kami tidak suka jika ada sesuatu atau seseorang yang mencoba keluar dari jalurnya, ucapnya tanpa menoleh, namun nada suaranya sangat dingin dan penuh penekanan. Aku merasa udara di ruangan itu tiba-tiba menipis, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah batu bata yang sedang disusun untuk menguburku hidup-hidup di dalam Mensyahn ini. Apakah dia tahu tentang rencana pelarianku, ataukah ini hanya peringatan rutin untuk memastikan aku tetap menjadi boneka pajangan yang patuh? Tiba-tiba, ponselku yang berada di saku gamis bergetar singkat, memberikan sensasi kejut yang hampir membuatku menjatuhkan sendok yang sedang kupegang. Aku tahu itu pasti pesan dari nomor misterius itu lagi, namun aku tidak berani mengeluarkannya di bawah pengawasan tajam sepasang mata di depanku. Aku harus menunggu saat yang tepat, saat mereka sedikit lengah atau saat Mbak Lastri datang membawa hidangan penutup untuk mengalihkan perhatian. Keringat mulai menetes di balik hijabku, membuat kain voal itu terasa lembab dan tidak nyaman. Namun aku tetap duduk tegak, memaksakan diri menelan potongan daging yang terasa seperti kerikil di tenggorokanku. Oh ya, Mas hampir lupa, tadi siang ada orang asing yang terlihat berkeliaran di dekat gerbang belakang, katanya mencari seseorang yang bernama Nindya. Ucap Mas Aditya secara tiba-tiba, matanya menatapku dengan intensitas yang mengerikan. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar informasi itu. Siapa yang mencariku? Apakah si pengirim pesan itu mencoba menolongku secara langsung, ataukah itu hanya jebakan lain dari suamiku sendiri? Aku menggeleng pelan, menyatakan bahwa aku tidak mengenal siapapun di daerah ini selain keluarga mereka, mencoba mempertahankan raut wajah sepolos mungkin meski otakku bekerja keras mencari jalan keluar.
Suasana menjadi semakin mencekam ketika Ibu Handini tiba-tiba berhenti makan dan menatapku dengan senyum yang tidak sampai ke mata, sebuah senyum yang penuh dengan rahasia gelap. "Jangan khawatir, Nindya. Rumah ini sangat aman. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin kami, dan tidak ada yang bisa keluar tanpa sepengetahuan kami juga," tambahnya dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Kata-kata itu terasa seperti vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepadaku tepat di tengah jamuan makan malam yang mewah ini. Aku merasa seolah-olah seluruh dinding ruang makan ini memiliki mata dan telinga, merekam setiap napas dan ketakutanku untuk dilaporkan kepada sang penguasa rumah. Mbak Lastri akhirnya muncul dari arah dapur membawa puding buah sebagai hidangan penutup, dan sesaat ketika ia meletakkan piring di depanku, ia menyenggol tanganku dengan sengaja. Aku merasakan secarik kertas kecil berpindah ke telapak tanganku dalam gerakan yang sangat cepat dan terlatih, sebuah aksi nekat yang dilakukan tepat di bawah hidung Ibu Handini. Aku segera menyembunyikan kertas itu di bawah paha, merasakan adrenalin mengalir deras di sekujur tubuhku, memberikan dorongan energi yang sangat kubutuhkan untuk menghadapi menit-menit kritis berikutnya. Ini adalah kesempatanku. Mbak Lastri telah memberikan isyarat bahwa waktu pergantian shift penjaga akan segera tiba. "Ibu, Mas, Nindya mohon izin ke kamar sebentar untuk mengambil obat sakit kepala. Sepertinya pusingnya semakin menjadi," ucapku sambil bangkit dengan perlahan, mencoba terlihat lemah dan butuh istirahat. Mas Aditya tampak hendak bangkit untuk menemaniku, namun Ibu Handini menahan tangannya dan membiarkanku pergi sendiri dengan sebuah anggukan kecil yang terasa seperti izin terakhir. Begitu aku keluar dari ruang makan dan memastikan tidak ada yang mengikuti, aku berlari menuju lorong pelayan dengan seluruh kekuatan yang kupunya. Pesan terakhir yang sempat kubaca di layar ponsel saat berada di lorong gelap itu membuat kakiku lemas. "Mereka tidak memberimu obat, mereka memberimu racun yang akan bekerja dalam 30 menit. Lari sekarang." Aku berlari menyusuri lorong pelayan yang sempit dengan napas yang mulai tersengal, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena rasa panas yang mulai menjalar dari perut hingga ke kerongkonganku. Pesan itu terus terbayang di depan mata, membisikkan kenyataan pahit bahwa makanan mewah yang baru saja kusantap adalah tiket menuju kematianku sendiri. Aku meremas secarik kertas dari Mbak Lastri yang tadi sempat kuselipkan, membacanya cepat di bawah cahaya lampu temaram. "Jangan lewat pintu utama, penjaga sudah diperintah untuk mengunci semua akses. Gunakan pintu kecil di gudang alat." Dengan tangan gemetar, aku mengeratkan lilitan hijabku agar tidak menghalangi gerakanku, berusaha tetap tenang di tengah badai kepanikan yang menghantam. Rasa pusing yang tadi kugunakan sebagai alasan kini benar-benar menyerang kenyataan, membuat pandanganku sedikit kabur dan langkahku goyah di atas lantai kayu yang berderit. Aku harus melawan efek racun ini dengan sisa kesadaran yang kupunya, mengingat setiap jengkal denah rumah yang pernah kupelajari secara tidak sengaja. Sebagai wanita muda yang selalu dianggap hanya mementingkan penampilan dan gaya hidup, mereka pasti meremehkan ketahananku, dan itulah satu-satunya senjataku saat ini. Aku sampai di depan pintu gudang alat yang pengap, beraroma tanah dan pupuk, lalu segera mencari pintu kecil yang dimaksud Mbak Lastri di balik tumpukan karung-karung besar. Dengan sisa tenaga, aku menggeser karung-karung itu hingga kuku-kukuku terasa perih, menyingkap sebuah pintu kayu kecil yang tertutup rimbunnya sarang laba-laba dan debu tebal. Kunci berkarat pemberian Mbak Lastri kumasukkan ke dalam lubangnya, memutarnya dengan paksa hingga terdengar bunyi klik yang sangat keras di keheningan gudang tersebut. Begitu pintu terbuka, udara dingin Lembang langsung menyapu wajahku, memberikan sedikit kesegaran pada paru-paruku yang terasa seperti terbakar dari dalam. Aku merangkak keluar, mengabaikan gamis mahalku yang kini kotor terkena lumpur dan duri-duri tanaman mawar yang menghiasi pagar belakang mensyahn.
Kabut malam ini sangat tebal, seolah-olah alam sedang berusaha melindungiku dari kejaran mata-mata Ibu Handini yang mungkin sudah menyadari hilangnya aku dari radar mereka. Aku berlari menuju gerbang kecil di ujung taman, tempat yang menurut Mbak Lastri adalah titik buta dari sistem keamanan canggih milik Mas Aditya. Setiap langkah terasa sangat berat, kakiku seperti terbuat dari timah, dan keringat dingin bercampur air mata mulai membasahi pipiku di balik hijab yang kini berantakan. Aku bisa mendengar suara teriakan dari arah rumah, suara Mas Aditya yang memanggil namaku dengan nada yang tak lagi lembut, melainkan penuh amarah yang tertahan. "Nindya, kamu di mana, sayang? Jangan mempersulit keadaan." Suara itu menggema melalui pengeras suara luar ruang, membuat jantungku hampir melompat keluar dari dada karena ketakutan. Mereka sudah tahu aku melarikan diri, dan kini perburuan manusia yang sesungguhnya telah dimulai di dalam labirin taman yang luas dan gelap ini. Aku terus berlari, mengabaikan rasa sakit di perutku yang semakin melilit, memfokuskan seluruh pikiranku pada gerbang kecil yang tertutup tanaman rambat di depanku. Aku merasa seperti rusa yang sedang diburu oleh sekelompok serigala yang memakai setelan jas mahal dan senyum palsu. Begitu sampai di gerbang kecil itu, aku segera memasukkan kunci kembali, namun tanganku yang gemetar hebat membuat kunci itu terjatuh ke atas tumpukan daun kering. Aku berlutut, meraba-raba tanah dengan panik sementara suara langkah sepatu but para penjaga mulai terdengar mendekat ke arah posisiku. Air mata ketakutan mengaburkan pandanganku, namun insting bertahan hidupku menuntun jari-jariku menemukan logam dingin itu kembali di sela-sela akar pohon tua. Dengan satu sentakan kuat, gerbang itu akhirnya terbuka, mengeluarkan suara decit besi yang memilukan sebelum aku melompat keluar menuju jalan setapak yang curam. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Yang aku tahu hanyalah aku harus menjauh sejauh mungkin dari Mensyahn yang kini terlihat seperti monster raksasa di atas bukit. Ponsel di saku gamisku bergetar lagi, menunjukkan sebuah koordinat lokasi yang jaraknya sekitar 500 meter dari posisiku saat ini. Ada mobil hitam di bawah pohon beringin besar. "Masuk dan jangan tanya apapun." Pesan itu menjadi satu-satunya harapan terakhirku, meskipun aku sendiri tidak tahu siapa yang sedang berusaha menyelamatkanku dari kematian yang sudah di depan mata. Rasa mual yang hebat membuatku jatuh terduduk di pinggir jalan yang berbatu. Aku memuntahkan cairan pahit yang berwarna gelap, sebuah tanda bahwa racun itu mulai merusak organ dalamku. Aku merobek sedikit ujung hijabku untuk menyeka mulut, mencoba bangkit kembali dengan sisa harga diri dan keinginan untuk tetap hidup sebagai wanita merdeka. Cahaya lampu senter dari arah Mensyahn mulai menyisir hutan di sekitarku, sinarnya yang tajam menembus kabut, mencari sosok wanita mungil berhijab yang berani melawan kehendak keluarga penguasa. Aku merayap di antara semak belukar, berusaha sekecil mungkin agar tidak tertangkap oleh sorot lampu yang mematikan itu. Akhirnya, aku melihat siluet sebuah mobil hitam yang terparkir di bawah bayangan pohon beringin raksasa yang terlihat menyeramkan di tengah kegelapan malam. Tanpa berpikir panjang tentang siapa yang ada di dalamnya, aku mengerahkan seluruh tenaga terakhirku untuk berlari dan membuka pintu penumpang bagian belakang. Begitu masuk, aroma parfum yang sangat kukenal menyeruak di dalam kabin mobil, membuatku membeku sesaat sebelum pintu terkunci secara otomatis. Di kursi pengemudi, seorang pria dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya menatapku melalui spion tengah dengan sorot mata yang penuh dengan penyesalan. "Maaf aku terlambat, Nindya. Kita harus segera pergi sebelum mereka menutup jalan keluar dari desa ini," ucap pria itu dengan suara yang sangat rendah dan berat. Aku terbelalak menyadari siapa yang duduk di depan sana, seseorang yang seharusnya tidak mungkin berada di sini jika melihat silsilah keluarga Handini yang kaku.
Mobil itu melesat membelah kabut dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Menshahen berdarah itu di belakang, sementara aku mulai kehilangan kesadaran karena efek racun yang semakin menguasai tubuhku. Hidupku memang tak pernah sama lagi sejak pesan itu masuk, tapi setidaknya sekarang aku tahu, pengkhianatan di rumah itu jauh lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Kesadaranku timbul tenggelam seperti lilin yang tertiup angin kencang, antara rasa mual yang menghimpit dada dan deru mesin mobil yang dipacu gila-gilaan menembus jalanan berliku. Aku mencoba memfokuskan pandangan pada sosok di kursi pengemudi, namun kepalaku terasa sangat berat, seolah-olah otakku sedang direndam dalam cairan panas. Pria itu terus melirik ke kaca spion dengan raut wajah tegang, sesekali memukul kemudi saat kami terjebak di belakang truk sayur yang melaju lambat di tanjakan curam Lembang. Aku ingin bertanya siapa dia sebenarnya dan mengapa dia mempertaruhkan nyawa untuk mengeluarkanku dari sana, namun mulutku terasa kaku dan lidahku keluh karena efek racun yang mulai menyerang sistem sarafku. Tahan sedikit lagi, Nindya. Di depan ada klinik kecil milik temanku. Dia bisa memberikan penawar racun itu tanpa harus melaporkannya ke polisi setempat yang sudah dibayar oleh Ibu Handini. Suaranya terdengar sangat tenang namun ada nada urgensi yang nyata. Aku mengenali suara itu sebagai milik Pak Danu, pengacara pribadi keluarga Handini yang biasanya tampil sangat formal dan kaku setiap kali datang ke Menshahen untuk urusan warisan. Siapa sangka pria yang selalu membungkuk hormat pada ibu mertuaku itu justru menjadi sosok yang menarikku keluar dari lubang jarum kematian. Di balik setelan jas yang kini ia lepaskan, ia terlihat seperti pria yang sedang memikul beban rahasia yang sangat berat selama bertahun-tahun. Mobil hitam itu tiba-tiba berbelok tajam ke sebuah jalan setapak yang tidak rata, membuat tubuhku terombang-ambing di kursi belakang hingga kepalaku terbentur kaca jendela. Rasa sakit itu justru memberikan sedikit percikan kesadaran bagiku untuk melihat keluar, di mana hutan pinus yang gelap tampak seperti barisan raksasa yang sedang menghakimi pelarianku. Aku meraba saku gamisku, mencari ponsel yang menjadi awal dari segala kekacauan ini, dan menemukannya masih menyala dengan sisa baterai 10%. Tidak ada pesan baru, namun riwayat percakapan itu tetap di sana, menjadi bukti bisu bahwa kehidupanku yang manis selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Kenapa Pak Danu menolongku? Suaraku akhirnya keluar, parau dan nyaris seperti bisikan yang tenggelam di antara bunyi gesekan ban dengan kerikil jalanan. Pak Danu tidak langsung menjawab, ia hanya menghela napas panjang dan mematikan lampu kabin mobil agar kami tetap tersamar di balik bayang-bayang pepohonan. Karena aku tidak ingin sejarah berulang kembali, Nindya. Kamu bukan wanita pertama yang masuk ke rumah itu dan berakhir tragis karena rasa ingin tahu yang terlalu besar, jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Kata-katanya mengonfirmasi ketakutan terbesarku tentang dokumen medis yang kutemukan di ruang kerja Mas Aditya, bahwa aku hanyalah pengganti untuk sebuah posisi yang sudah memakan korban sebelumnya. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan kayu sederhana yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya utama. Seorang pria paruh baya dengan stetoskop di lehernya segera keluar dan membantu Pak Danu memapahku masuk ke dalam ruangan yang beraroma antiseptik yang tajam. Aku dibaringkan di atas ranjang periksa yang dingin, sementara dokter itu dengan sigap menusukkan jarum suntik ke lengan kiriku, menyuntikkan cairan yang terasa dingin saat masuk ke pembuluh darah. Rasa sakit di perutku perlahan mulai mereda, digantikan oleh rasa kantuk yang luar biasa berat, seolah tubuhku akhirnya menyerah pada kelelahan yang luar biasa setelah pelarian tadi. Dia akan baik-baik saja, tapi racun arsenik dosis rendah itu akan membuatnya lemas selama beberapa hari ke depan. Sayup-sayup aku mendengar suara dokter itu berbicara dengan Pak Danu di sudut ruangan. Arsenik.
Kata itu berputar di kepalaku seperti gasing, membuatku menyadari betapa kejamnya Ibu Handini dan Mas Aditya yang ingin melenyapkanku secara perlahan agar terlihat seperti kematian alami. Mereka tidak hanya ingin menguasai hidupku, mereka ingin menghapus keberadaanku seolah-olah aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku mengepalkan tangan, merasakan kunci berkarat dari Mbak Lastri yang masih setia berada di genggamanku, sebuah simbol kecil dari sebuah perlawanan. Aku tertidur dalam mimpi buruk yang dipenuhi oleh bayangan Mas Aditya yang sedang mengambil foto-fotoku saat aku sedang berdoa. Senyumnya yang manis berubah menjadi seringai monster yang haus darah. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang wanita lain yang wajahnya sangat mirip denganku. Ia menangis di balik jeruji besi di salah satu ruang bawah tanah Mensyahn tersebut. Wanita itu memegang sebuah ponsel tua dan terus mengetikkan pesan yang sama, "Jangan percaya siapapun di rumah ini." Aku tersentak bangun dengan keringat dingin yang membasahi hijabku, menyadari bahwa pesan-pesan misterius itu mungkin berasal dari seseorang yang masih terjebak di dalam neraka yang baru saja kutinggalkan. Pak Danu duduk di kursi kayu di samping tempat tidurku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan antara kasihan dan rasa hormat atas keberanianku. "Nindya, kamu harus tahu bahwa Mas Aditya sebenarnya tidak pernah mencintaimu. Kamu dipilih hanya karena golongan darah dan profil fisikmu sangat cocok untuk donor yang dibutuhkan ibunya," ungkapnya dengan nada suara yang sangat berat. Hatiku hancur seketika mendengar pengakuan itu. Semua ciuman kening, semua hadiah mewah, dan semua kata manis itu ternyata hanyalah cara untuk menjaga investasi mereka agar tetap sehat dan segar sebelum waktu eksekusi tiba. Aku merasa sangat bodoh dan naif karena sempat percaya bahwa Mensyahn itu adalah pelabuhan cintaku yang terakhir. Lalu, siapa wanita dalam dokumen medis itu? Istri pertamanya? Tanyaku dengan suara gemetar, mencoba merangkai kepingan teka-teki yang mulai masuk akal di kepalaku. Pak Danu mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa istri pertama Aditya adalah seorang wanita bernama Aranti yang menghilang secara misterius 2 tahun lalu setelah menyadari niat jahat keluarga Handini. Pihak keluarga menyatakan Aranti mengalami gangguan jiwa dan kabur. Namun Pak Danu tahu bahwa wanita itu sebenarnya dihilangkan karena menolak untuk patuh pada rencana gila Ibu Handini. Sekarang, aku berada di posisi yang sama dengan Aranti, dan nasibku tergantung pada seberapa cepat aku bisa menghilang dari jangkauan mereka. Aku bangkit dari ranjang dengan sisa tenaga yang kupunya, menatap wajahku di cermin kecil yang ada di dinding klinik, melihat sosok wanita muda yang kini sudah tidak lagi terlihat polos. Hijabku berantakan, mataku merah karena tangis dan racun, namun ada api amarah yang mulai menyala di balik sorot mataku yang lelah. Aku bukan lagi Nindya yang imut dan penurut. Aku adalah wanita yang baru saja kembali dari ambang kematian dan siap untuk menghancurkan panggung sandiwara keluarga Handini. Pak Danu, aku tidak mau kabur begitu saja. Aku ingin mereka membayar atas apa yang mereka lakukan padaku dan Aranti, ucapku dengan nada tegas yang membuat pengacara itu tertegun, karena ia baru saja melihat lahirnya seorang pejuang dari reruntuhan seorang istri yang dikhianati. Pak Danu menatapku dengan keraguan yang nyata di wajahnya, seolah ia sedang mempertimbangkan apakah aku benar-benar sanggup menghadapi monster yang sudah berkuasa selama puluhan tahun itu. Di dalam klinik kecil yang tersembunyi ini, aku menyadari bahwa kecantikan dan wajah imutku bukan lagi sekadar pajangan, melainkan topeng yang akan kugunakan untuk menghancurkan mereka dari luar. Aku merapikan hijabku dengan gerakan tangan yang lebih stabil, meski tubuhku masih terasa sangat lemas akibat sisa arsenik yang baru saja dinetralisir oleh cairan penawar. Nindya, ini bukan sekadar urusan rumah tangga biasa. Ini adalah jaringan kekuasaan yang sangat dalam,
dan kamu adalah satu-satunya saksi hidup yang bisa meruntuhkan segalanya, bisik Pak Danu sambil menyerahkan sebuah tas kecil berisi pakaian ganti. Aku segera berganti pakaian di balik tirai putih yang kusam, menanggalkan gamis sutra yang penuh lumpur dan darah sebagai simbol berakhirnya masa kepatuhanku pada keluarga Handini. Aku mengenakan pakaian yang lebih praktis, sebuah kemeja denim longgar dan celana kain gelap yang memudahkan gerakanku, namun tetap mempertahankan hijabku yang kini kusematkan dengan gaya yang lebih sederhana. Saat tanganku menyentuh saku celana baru itu, aku menemukan ponselku yang baterainya tinggal 5%, seolah sedang menghitung mundur waktu keselamatanku. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul bukan dari nomor misterius yang tadi, melainkan sebuah email lama yang terkirim otomatis, karena aku tidak melakukan check-in rutin di sistem penyimpanan awan pribadiku. Dengan napas tertahan, aku membuka email tersebut yang ternyata berisi lampiran file suara berjudul, "Untuk Penggantiku". Jantungku seolah berhenti berdetak saat menekan tombol putar dan mendengar suara wanita yang sangat lembut, namun penuh dengan isak tangis yang tertahan di balik rekaman tersebut. Siapapun kamu yang mendengarkan ini, namaku Aranti. Jika kamu berada di posisi ini, berarti kamu sudah mencium bau busuk di rumah ini. Suara itu terdengar sangat jernih di tengah keheningan klinik. Aku memejamkan mata, membiarkan setiap kata dari wanita yang dihilangkan itu meresap ke dalam jiwaku, memberikan petunjuk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya tentang rahasia di bawah lantai Menshan. Aranti menceritakan dalam rekaman itu bahwa Ibu Handini menderita kegagalan organ langka yang hanya bisa disembuhkan dengan prosedur ilegal yang melibatkan donor hidup yang memiliki kesesuaian genetik yang sangat spesifik. Mas Aditya tidak pernah mencari istri untuk dicintai, melainkan mencari wadah yang sehat untuk memperpanjang nyawa ibunya yang terobsesi pada kekuasaan dan keabadian. Rekaman itu juga menyebutkan adanya sebuah ruang bawah tanah yang aksesnya tersembunyi di balik lemari buku besar di ruang kerja Mas Aditya, ruangan yang sama dengan foto-fotoku yang berserakan. Aku merasa merinding menyadari bahwa selama ini aku tidur di atas laboratorium maut yang sudah merenggut nyawa Aranti dan mungkin wanita-wanita lain sebelum dia. Pak Danu, Aranti tidak kabur. Dia ada di bawah sana, atau setidaknya apa yang tersisa darinya ada di sana, ucapku dengan suara yang bergetar karena amarah yang memuncak. Pak Danu tampak terkejut. Ia mengaku selama ini hanya curiga namun tidak pernah memiliki bukti fisik karena ruang kerja Aditya selalu dijaga oleh sensor biometrik yang sangat ketat. Namun, Aranti dalam rekamannya menyebutkan sebuah kode darurat yang pernah ia curi dari catatan pribadi Aditya saat pria itu sedang mabuk berat, sebuah kombinasi angka yang sama dengan tanggal kematian ayah kandung Aditya. Aku segera mencatat angka-angka itu di telapak tanganku, merasakannya sebagai senjata paling mematikan yang pernah kumiliki selama hidupku. Kami harus segera bergerak sebelum fajar menyingsing, karena Mas Aditya pasti akan mengerahkan seluruh koneksinya untuk mencari mobil hitam milik Pak Danu yang kini sudah teridentifikasi oleh CCTV desa. Dokter klinik itu memberikan aku beberapa butir kapsul penambah energi dan botol air mineral, menatapku dengan simpati yang mendalam seolah aku adalah prajurit yang akan pergi ke medan perang. Aku melangkah keluar klinik, merasakan angin subuh yang sangat dingin menggigit kulit wajahku, namun rasa hangat dari api balas dendam di dadaku jauh lebih kuat. Kami masuk kembali ke dalam mobil. Namun kali ini tujuanku bukan untuk lari keluar kota, melainkan kembali mendekat ke arah Menshan dari jalur yang berbeda. Apa kamu gila, Nindya? Kita seharusnya pergi ke kantor polisi pusat di Jakarta, bukan kembali ke singa yang sedang lapar, protes Pak Danu dengan wajah pucat saat aku memintanya mengarah ke sisi timur bukit. Aku menjelaskan padanya bahwa polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bukti fisik yang nyata, dan bukti itu hanya ada di dalam ruang bawah tanah tersebut sebelum mereka melenyapkannya besok pagi.
Jika aku melarikan diri sekarang, mereka akan membersihkan laboratorium itu dan aku akan selamanya dicap sebagai istri yang mengalami gangguan jiwa seperti Aranti. Aku harus mempertaruhkan sisa hidupku untuk mendapatkan rekaman visual dari dalam ruangan itu menggunakan fitur siaran langsung di media sosialku yang memiliki ribuan pengikut. Strategiku sederhana namun mematikan. Aku akan memancing perhatian mereka ke pintu depan lewat bantuan Pak Danu, sementara aku menyelinap masuk lewat jalur gudang alat yang kuncinya masih kupegang. Sebagai konten kreator yang biasa mengelola narasi viral, aku tahu bahwa kekuatan publik adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli oleh uang keluarga Handini. Aku mulai menyiapkan akun media sosialku, menuliskan draft caption yang akan menggoncang jagat maya, sambil terus mengawasi layar ponsel yang kini sedang kuisi daya lewat powerbank milik Pak Danu. Roda-roda mobil berputar di atas aspal yang basah, membawa kami kembali ke arah Mensyah megah yang kini terlihat seperti makam raksasa di kejauhan. Saat kami sampai di pinggiran hutan yang berbatasan dengan taman belakang, aku melihat lampu-lampu sorot Mensyah menyala dengan sangat terang, membelah kabut seperti pedang cahaya. Penjagaan sudah dilipat gandakan. Namun aku tahu Mbak Lastri pasti masih ada di sana, menunggu dengan cemas dan mungkin sedang berdoa untuk keselamatanku. Aku menoleh ke arah Pak Danu, menggenggam tangannya erat sebagai tanda terima kasih atas segala bantuannya yang melampaui tugas seorang pengacara. Kalau terjadi sesuatu padaku, pastikan rekaman email dari Aranti ini sampai ke tangan jurnalis nasional yang jujur. Pesanku dengan nada yang sangat tenang, seolah aku sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Aku keluar dari mobil dan menghilang ke dalam rimbunnya hutan pinus, bergerak tanpa suara seperti bayangan di balik hijab gelap yang kini kukenakan untuk penyamaran. Di kejauhan, aku mendengar suara sirene mobil polisi yang mulai mendekat, namun aku tahu mereka dipanggil oleh Ibu Handini untuk mencariku, bukan untuk menangkapnya. Aku merangkak di antara semak mawar, merasakan duri-durinya merobek kulit lenganku, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan pengkhianatan yang kuterima dari pria yang kusebut suami. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa jangan pernah meremehkan seorang istri yang sedang dipermainkan hidupnya, karena di balik paras imutku, tersimpan rencana yang akan meruntuhkan seluruh kekaisaran Handini. Aku merayap di antara bayangan pohon pinus, jantungku berdegup kencang seirama dengan detak jarum jam yang seolah mengejar sisa hidupku. Cahaya senter dari para penjaga menyisir area taman dengan liar, namun kabut tebal yang menyelimuti lembang malam ini menjadi sekutu setianya yang menyembunyikan sosok mungilku. Dengan napas yang kuatur sedemikian rupa, aku berhasil mencapai pintu gudang alat yang tadi kugunakan untuk melarikan diri. Tanganku yang gemetar memasukkan kembali kunci berkarat itu, dan dengan satu gerakan halus, aku kembali masuk ke dalam Mensyah yang kini terasa seperti perut monster yang siap mencernaku hidup-hidup. Di dalam gudang yang gelap, aku segera mengeluarkan ponselku dan mulai mengaktifkan fitur siaran langsung di akun media sosialku yang memiliki ratusan ribu pengikut. Aku tahu, sekali tombol Go Live itu ditekan, tidak ada jalan untuk kembali, dan nyawaku sepenuhnya bergantung pada kecepatan koneksi internet dan atensi publik. Teman-teman, jika kalian melihat ini, tolong rekam dan sebarkan. Aku Nindya, dan aku sedang terjebak di dalam sebuah rencana pembunuhan berencana oleh keluarga suamiku sendiri. Bisikku ke arah kamera depan, wajahku yang pucat namun tegas kini terpampang di layar ponsel jutaan orang secara real-time. Sambil terus memegang ponsel dengan posisi stabil, aku menyelinap keluar dari gudang menuju lorong pelayan yang menghubungkan langsung ke ruang kerja Mas Aditya di lantai 2. Aku bisa melihat angka penonton di layar ponselku melonjak drastis, dari ratusan menjadi puluhan ribu dalam hitungan detik, sementara kolom komentar dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan doa dari para pengikutku. Aku akan menunjukkan pada kalian apa yang mereka sembunyikan di bawah lantai rumah mewah ini.
ucapku dengan nada suara yang bergetar namun penuh tekad, sambil terus bergerak mendaki tangga kayu dengan sangat hati-hati. Begitu sampai di depan pintu ruang kerja Mas Aditya, aku mendapati pintu itu terkunci rapat dengan sistem keamanan biometrik yang kini sudah menyala merah. Namun, aku ingat kode darurat yang diberikan Aranti dalam rekaman emailnya, sebuah kombinasi angka yang merupakan tanggal kematian ayah mertuaku. Dengan tangan gemetar, aku menekan angka-angka itu pada panel digital di samping pintu, 140592. Terdengar bunyi klik yang dalam, dan pintu berat itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari sela gorden. Aku segera menuju lemari buku besar yang disebut Aranti, mengarahkan kamera ponselku agar penonton bisa melihat setiap detail ruangan yang dingin ini. Di balik barisan buku-buku hukum dan bisnis yang tebal, aku menemukan sebuah tuas tersembunyi yang terbuat dari logam kuningan yang kusam. Begitu tuas itu ditarik, dinding di belakang lemari bergeser dengan suara desis hidrolik yang halus, menyingkap sebuah tangga beton yang menuju ke kegelapan di bawah tanah. Inilah rahasia keluarga Handini, bisikku pada kamera, sementara ribuan komentar terus mengalir memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan. Aku menuruni tangga itu satu persatu. Udara di bawah sana terasa jauh lebih dingin dan beraroma bahan kimia yang menyengat, mirip dengan aroma rumah sakit namun jauh lebih busuk. Di ujung tangga, sebuah ruangan laboratorium yang luas dan modern terbentang, lengkap dengan peralatan medis canggih dan tabung-tabung oksigen yang berjejer rapi. Kamera ponselku menangkap pemandangan yang mengerikan. Sebuah ranjang operasi di tengah ruangan yang masih memiliki bercak darah kering, dan di sudut ruangan, terdapat lemari pendingin besar yang berisi kantong-kantong darah dengan label namaku dan Aranti. Lihat ini. Mereka merencanakan transplantasi ilegal menggunakan organ-organku untuk Ibu Handini. Teriakku di depan kamera, suaraku bergema di ruangan bawah tanah yang mengerikan itu. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala dengan sangat terang, membuatku silau sesaat hingga aku hampir menjatuhkan ponselku. Di ambang pintu masuk laboratorium, Mas Aditya berdiri dengan wajah yang sangat tenang, namun matanya memancarkan amarah yang bisa membunuh siapapun yang menatapnya. Di belakangnya, Ibu Handini berdiri dengan senyum tipis yang mematikan, tangannya memegang sebuah suntikan berisi cairan bening. Sayang, matikan ponsel itu. Kamu sedang berhalusinasi karena efek racun yang belum sepenuhnya hilang dari kepalamu, ucap Mas Aditya dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin untuk memanipulasi siapapun yang sedang menonton siaranku. Namun, para penonton di media sosial tidak sebodoh itu. Mereka bisa melihat dengan jelas peralatan medis di belakangku dan ekspresi jahat di wajah Ibu Handini. Kalian tidak bisa lagi berbohong. Seluruh Indonesia melihat ini. Aranti, di mana kalian membuang mayat Aranti? Teriakku sambil terus mengarahkan kamera ke arah mereka berdua. Ibu Handini tertawa kecil, sebuah suara yang terdengar sangat menyeramkan di ruangan kedap suara itu. Aranti sudah memberikan apa yang kami butuhkan, Nindya. Dan sekarang, giliranmu untuk melengkapi kesempurnaan tubuhku, ucapnya sambil memberi isyarat kepada dua orang penjaga bertubuh besar untuk menangkapku. Aku mencoba mundur, namun punggungku menabrak lemari pendingin yang dingin, membuatku terjepit di antara maut dan kebenaran yang baru saja kuungkapkan. Aku mengangkat ponselku setinggi mungkin, memastikan wajah Mas Aditya dan ibunya terekam dengan sangat jelas sebelum salah satu penjaga merampas ponsel itu dari tanganku. Ponselku terbanting ke lantai marmer yang keras, namun layarnya tidak mati. Siaran langsung itu masih berjalan, memperlihatkan langit-langit laboratorium sementara suara keributan dan teriakanku memenuhi ruang digital para pengikutku. Sudah terlambat, Aditya. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini.
Teriakku sesaat sebelum sebuah sapu tangan beraroma kloroform membekap mulut dan hidungku. Pandanganku mulai mengabur. Aku melihat bayangan Mas Aditya yang menatap ponselku dengan panik karena ia baru menyadari bahwa ia tidak bisa menghentikan arus informasi yang sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sebelum kegelapan benar-benar merenggut kesadaranku, aku sempat melihat lampu indikator siaran langsung itu masih menyala biru, tanda bahwa kebenaran akhirnya telah menang atas kegelapan rumah ini. Kegelapan yang menyelimuti kesadaranku terasa begitu pekat, namun suara sirine yang meraung-raung dari kejauhan perlahan menarikku kembali ke permukaan realita yang menyakitkan. Aku terbangun dengan tangan terikat pada pinggiran ranjang operasi yang dingin, merasakan sisa-sisa kloroform yang membuat kepalaku berdenyut hebat dan tenggorokanku terasa kering seperti padang pasir. Di depanku, kulihat kepanikan yang luar biasa. Mas Aditya sedang mencoba menghancurkan beberapa server komputer dengan kapak darurat, sementara Ibu Handini terduduk lemas di kursi roda, wajahnya yang biasanya anggun kini pucat pasi karena ketakutan. Mereka tidak lagi terlihat seperti penguasa Menshahn yang angkuh, melainkan seperti tikus-tikus yang terjebak di dalam lubang yang mereka gali sendiri. Ponselku yang tadi tergeletak di lantai masih berada di sana, meskipun layarnya sudah retak 1000, lampu indikator kecilnya tetap berkedip menunjukkan bahwa siaran langsung itu entah bagaimana masih berjalan. Aku bisa mendengar suara gedoran keras dari pintu baja di atas tangga, diikuti oleh suara teriakan aparat kepolisian yang memerintahkan semua orang untuk menyerah. Kekuatan publik yang kuhimpun melalui media sosial benar-benar bekerja. Tekanan dari ratusan ribu penonton membuat pihak kepolisian tidak punya pilihan selain bertindak cepat sebelum kasus ini menjadi skandal nasional yang tak terkendali. Aku mencoba berteriak, namun suaraku hanya keluar sebagai erangan lemah yang segera tenggelam dalam kebisingan mesin penghancur kertas yang dioperasikan oleh para penjaga. Semua ini gara-gara kamu, Nindya. Seharusnya kamu diam dan menikmati kemewahan yang kuberikan. Teriak Mas Aditya sambil menghampiriku dengan mata yang memerah penuh amarah dan kegilaan. Ia mengangkat kapak di tangannya, seolah ingin melampiaskan seluruh frustrasinya padaku sebelum aparat berhasil masuk ke ruangan bawah tanah ini. Aku menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun. Justru ada rasa iba yang mendalam muncul di hatiku melihat pria yang pernah kucintai ini telah kehilangan kemanusiaannya demi sebuah obsesi yang salah. Pada saat kritis itu, pintu baja laboratorium akhirnya jebol dengan ledakan kecil, dan puluhan aparat bersenjata lengkap masuk menyerbu ruangan seperti air bah yang menghancurkan segalanya. Mas Aditya segera dijatuhkan ke lantai oleh 3 orang petugas, sementara kapak di tangannya terpelanting jauh mengenai lemari pendingin berisi kantong darah. Ibu Handini hanya bisa meratap histeris saat petugas medis mulai mengamankan peralatan ilegal yang ada di ruangan tersebut sebagai barang bukti kejahatan kemanusiaan. Pak Danu muncul di belakang barisan polisi dengan wajah yang lega namun juga lelah. Ia segera menghampiriku dan melepaskan ikatan di tanganku dengan tangan yang masih gemetar. Kamu melakukannya, Nindya. Kamu benar-benar melakukannya, bisiknya dengan suara serak sambil membantuku duduk dan memberikan segelas air mineral yang sangat kubutuhkan. Saat aku dipapah keluar dari laboratorium bawah tanah itu, aku melewati Mas Aditya yang sudah diborgol dan sedang diseret keluar oleh petugas kepolisian dengan wajah tertunduk malu. Tidak ada lagi sorot mata mengancam atau senyum misterius. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang hancur karena keserakahannya sendiri dan pengkhianatan terhadap janji suci pernikahan. Aku berhenti sejenak di depannya, menatapnya untuk terakhir kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena diamku adalah jawaban paling menyakitkan bagi semua kebohongan yang ia berikan selama setahun ini. Di belakangnya, Ibu Handini dibawa menggunakan tandu, kekuasaan yang ia bangun dengan darah dan penderitaan orang lain kini
runtuh seketika di bawah sorotan kamera wartawan yang sudah menunggu di atas. Mbak Lastri berdiri di sudut ruang tengah Mansion, menangis sesenggukan sambil memeluk mukena putih yang sempat hilang. Ternyata dialah yang menyembunyikannya untuk melindungiku agar tidak ada bukti aku keluar kamar. Aku menghampirinya dan memeluknya erat. Berterima kasih karena keberaniannya memberikan kunci kecil itu adalah awal dari keselamatanku malam ini. Tanpa bantuan asisten rumah tangga yang tulus ini, aku mungkin sudah menjadi sekadar nama tanpa raga di dalam lemari pendingin di bawah sana. Kami berjanji untuk saling mendukung dalam proses pengadilan nanti, memastikan bahwa tidak ada lagi korban lain yang jatuh di tangan keluarga-keluarga yang merasa hukum bisa dibeli dengan uang. Pagi mulai menyingsing di ufuk timur Lembang, menyebarkan warna jingga yang indah di balik sisa-sisa kabut yang mulai memudar seiring munculnya sang surya. Aku berdiri di halaman depan Mansion, melihat garis polisi kuning yang kini melingkari rumah mewah yang dulu kuanggap sebagai istana impian. Udara pagi terasa begitu segar dan bersih di paru-paruku, seolah-olah alam semesta ikut merayakan kebebasanku dari belenggu pengkhianatan yang menyesakkan. Hijabku yang berantakan kini kurapikan kembali, memberikan kesan keteguhan dari seorang wanita yang telah melewati malam paling gelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Kasus ini segera menjadi berita utama di seluruh stasiun televisi dan portal berita daring dengan tajuk horor di Mansion Lembang, skandal donor ilegal keluarga konglomerat. Rekaman siaran langsungku ditonton jutaan kali, memicu perdebatan luas tentang perlindungan perempuan dan bahaya kekuasaan yang tak terkendali di balik pintu rumah tangga. Aku mendapatkan ribuan pesan dukungan dari orang-orang yang tidak kukenal, menyebutku sebagai simbol keberanian bagi mereka yang selama ini terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan dan rahasia. Hidupku memang tak pernah sama lagi. Bukan karena aku kehilangan kemewahan, tetapi karena aku menemukan kembali kekuatan jiwaku yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, di ruang sidang yang penuh sesak, aku memberikan kesaksian dengan suara yang tenang namun tegas, menatap langsung ke arah Mas Aditya dan Ibu Handini yang duduk di kursi terdakwa. Bukti dari rekaman email Aranti dan siaran langsungku menjadi paku terakhir di peti mati pembelaan mereka, membuat hakim menjatuhkan hukuman maksimal atas pasal percobaan pembunuhan dan praktik medis ilegal. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, aku merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundakku akhirnya benar-benar terangkat, menyisakan ruang bagi harapan-harapan baru. Aku tersenyum pada kerumunan wartawan, namun kali ini senyumku bukan karena tuntutan akting sebagai istri imut, melainkan senyum kebahagiaan seorang wanita merdeka. Aku kini tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana namun penuh dengan cahaya matahari, jauh dari bayang-bayang Mansion mewah dan rahasia berdarah keluarga Handini. Setiap tengah malam, ponselku masih sering bergetar karena notifikasi, namun kini isinya hanyalah pesan-pesan cinta dari keluarga asliku dan teman-teman yang peduli padaku. Pesan misterius, jangan percaya siapapun, itu kini tersimpan dalam folder arsip sebagai pengingat akan masa lalu, namun juga sebagai pelajaran berharga bahwa satu-satunya orang yang harus selalu kupercayai adalah diriku sendiri. Di bawah langit Indonesia yang luas, aku memulai babak baru hidupku dengan hijab yang tetap tegak dan hati yang kini telah sembuh sepenuhnya dari luka pengkhianatan di rumah itu.